Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Iya, mereka adalah para penggarap setan, tetapi para penggarap setan juga akan mematuhi persetujuan mereka. Selama Anda bersedia bekerja sama, mereka akan mematuhinya. Tidak ada yang akan terjadi. Petik 2. Si Kong Zhen berkata dengan berani. Aku tidak akan pernah bekerja sama dengan seorang penggarap iblis. Kai Hongwei meludah, lalu menembak ke arah si Kong Zhen lagi. Meski Kai Hongwei terluka, tembakannya kali ini sangat menggelegar. Jangan berpikir aku tidak bisa membunuhmu bajingan kecil hanya karena aku terluka. Aku ingin membersihkan keluarga si Kong. Kai Hongwei sangat marah, lalu dia bergegas menuju si Kong Zhen dengan nafas yang tajam. Si Kong perlu mundur berulang kali dan menggulingkan tubuhnya ke tanah 3 kali sebelum dia hampir tidak bisa menghindari pukulan Kai Hongwei. Dokter, Qian, apakah itu benar? Kamu di sana, wajahku, aku akan mati. Si Kong Fu berteriak dengan panik di wajahnya. Bersamaan dengan raungan si Kong Zhen, pelindung gong memimpin orang-orang keluar, dan di samping pelindung gong semuanya. Penatua Fei berjubah hitam. Melihat kemunculan kerumunan yang tiba-tiba, Kai Hongwei secara naluriah mundur. Pembela Kam, Kai Hongwei terluka dan sudah menjadi kura-kura di dalam guci. Tidak perlu takut padanya. Si Kong Fu Neng berdiri dan berjalan ke arah pelindung dan berkata, si Kong Fu, dasar binatang. King Nan berteriak dengan wajah memerah karena marah. King Nan, selama kamu patuh, pelindungku tidak akan menyakitimu. Si Kong Zhen berkata pada Kai Qianju dengan sangat bangga. Kai Qianan meludah dengan keras. Bos Kai, kita bertemu lagi. Pelindung Kai memandang Kai Hongwei sambil mencibir. Kai Hongwei memandang pelindung gong dengan hati-hati, dan berkata dengan suara muram, beraninya kalian para penggarap setan bertemu secara terbuka. Bukankah begitu? Tidakkah kamu takut seseorang akan mengetahui dan membunuh kalian semua? Hahaha, di pegunungan Cilian ini, aku ingin melihat siapa yang bisa memusnahkan kita. Sekarang daerah ini adalah wilayahku. Jika kamu ingin lewat sini tanpa meninggalkan apapun, bagaimana bisa? Setelah pelindung Kam selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kedua pembudidaya iblis itu segera menyerang Kai Hongwei. Aura di tubuh Kai Hongwei terus melonjak, dan sulit baginya untuk mengendalikan aura di tubuhnya karena lukanya. Namun, menghadapi dua pembudidaya iblis yang menyerang, Li Hongwei mengertakkan gigi dan berkata, beraninya kamu pamer di depan saya. Setelah mengatakan itu, Kai Hongwei meraih kekosongan tersebut, dan kemudian kekosongan tersebut bergetar. Sebenarnya ada banyak benda di tangan Kai Hongwei. Punya pedang merah. Segera setelah pedang itu menyapu, cahaya pedang itu langsung meledak, langsung menerangi separuh langit seterang putih. Pedang ini langsung membunuh dua pembudidaya iblis di tempat, tidak menyisakan ruang untuk perlawanan. Namun, setelah pedang ini, wajah Kai Hongwei menjadi semakin jelek, dan darah muncrat lagi. Datang, ayah. Kai Qianan melangkah maju untuk membantu Kai Hongwei dengan penuh perhatian. Xiaonan, cepat pergi dari sini, jangan tinggal. Kai Hongwei berkata kepada Kai Qianan. Ayah, aku tidak akan pergi. Kai King menggelengkan kepalanya, air mata mengalir dari matanya. Kamu cepat pergi selagi aku bisa membantumu melawan sekarang. Kai Hongwei mendorong Li Qingyu dengan keras. Pergi, itu ide yang bagus. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Si Kong Zhen berkata dengan senyum garang di wajahnya. Binatang, biarpun aku mati hari ini, aku akan membunuhmu. Kai Hongwei sangat marah dan langsung membangkitkan aura di tubuhnya. Semua nafas terus-menerus dicurahkan ke dalam pedang merah di tangan Kai Hongwei. Cahaya pedang itu semakin kuat, dan nafas yang menakutkan menyebar kemana-mana. Kai Hongwei ini benar-benar harta karun yang hidup.
Pedang di tangannya jelas bukan benda biasa. Sepertinya aku benar-benar punya pandangan jauh ke depan. Mata pelindung Huang penuh dengan keserakahan, lalu dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan kabut langsung mengelilingi Kai Hongwei dan putrinya. Tenda racun. Kai Hongwei tertegun sejenak, lalu memandang pelindung Gong dengan tidak percaya, dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu benar-benar membuat tenda racun ini secara buatan." "Hahaha, kamu baru tahu bahwa tidak ada tenda beracun di pegunungan Cilian. Semuanya dibuat olehku, hanya untuk membuat kalian para biksu saling membunuh agar aku bisa mendapatkan keuntungannya." Pelindung Ying tertawa keras dan berkata, "Pelindung naga Qian, keduanya telah meminum pil penawar racun. Aku khawatir tenda racun ini tidak akan berguna bagi mereka." Setelah Si Kong Zhen selesai berbicara, dia mengeluarkan pil detoksifikasi yang disempurnakan oleh Chen Ping dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada pelindung Nazai. Alasan mengapa Si Kong Zhen tidak meminum ramuan yang dimurnikan oleh Chen Ping adalah karena dia tidak perlu meminumnya sama sekali. Dia sudah meminum pil detoksifikasi yang diberikan oleh pelindung Gong dan tidak akan terpengaruh oleh racun sama sekali. Jadi di sana tidak perlu meminum pil detoksifikasi yang disempurnakan oleh Chen Ping. Sialan. Pelindung Zai meminum pil detoksifikasi, dan setelah melihatnya dengan hati-hati 2 kali, dia berkata dengan sedikit keterkejutan di matanya. "Siapa yang menyempurnakan ramuan ini? Saya tidak menyangka akan ada apoteker tingkat tinggi di tim kali ini. Keterampilan alkimia orang ini sangat bagus." Chen Ping, Penatua Fei di samping tertegun ketika mendengar nama itu, dan kemudian meraih kerah Si Kong Zhen. Kata Si Kong Zhen, "Apakah Chen Ping yang kamu bicarakan berusia 20-an? Si Kong Zhen tidak mengenal Penatua Fei. Ketika dia melihat Penatua Fei meraih kerah bajunya, dia tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Dia tiba-tiba merasa tidak senang dan berkata, "Siapa kamu? Tinggalkan aku sendiri. Mengapa aku harus memberitahumu?" Si Kong Zhen, ini Penatua Fei dari istana tanpa jiwa kami. Apapun yang dia tanyakan, Anda harus menjawab, kata pelindung Zai. Ketika Si Kong Zhen mendengar bahwa dia adalah seorang penatua, dia segera mengubah sikapnya dan berkata, "Ya, sepertinya Chen Ping adalah orang kedua. Dia berusia lebih dari 10 tahun, dan dia ditemani oleh seorang pria dan seorang wanita, dan wanita itu adalah binatang mitos Phoenix." Petik 2. Itu dia. Bawa aku untuk menemukannya sekarang. Penatua Fei sekarang mendapat perintah dari Demon Ceiling Alliance, jadi Chen Ping harus ditangani sesegera mungkin. Mereka mungkin sudah lama mati. Saat saya lari ke sini, orang-orang itu dikepung oleh macan bang. Mereka pasti sudah dibunuh oleh harimau sekarang. Kata Si Kong Lei, "Saya tidak peduli dia sudah mati atau belum, meskipun dia sudah mati. Saya tetap ingin melihat mayatnya." Penatua Fei harus menghidupkan kembali tubuh Chen Ping. "Oke, aku akan mengajakmu mencarinya." Si Kong berencana membawa Penatua Fei kembali untuk mencarinya. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia melihat hembusan angin datang, dan tenda-tenda beracun di sekitarnya terhempas dalam sekejap, diikuti oleh A. Sosok itu datang perlahan. "Tidak perlu mencarinya. Aku sendiri yang datang ke sini." Chen Ping perlahan berjalan ke sisi Kai Hongwei. "Kamu belum mati." Wajah Si Kong Zhen penuh kejutan. Bahkan Kai Qianan dan Kai Hongwei pun terkejut. "Adik, kamu baik-baik saja, bagaimana dengan Tuan Miao dan yang lainnya?" Kai Hongwei bertanya dengan rasa malu. Bagaimanapun, mereka melarikan diri terlebih dahulu dan meninggalkan yang lain, yang membuat Kai Hongwei sangat malu. "Semuanya baik-baik saja, tidak apa-apa. Aku datang ke sini hanya untuk mencarimu. Aku tahu orang ini tidak menekan tombol dengan benar. Saya khawatir Anda akan menderita kerugian." Chen Ping mengikuti Kai Hongwei dan berkata, "Hei, aku buta," desah Kai Hongwei. "Nak, apakah kamu Chen Ping?" Penatua Fei berkata secara online. "Ya, saya Chen Ping, tapi sepertinya saya tidak memiliki keluhan terhadap Anda."
Mengapa Anda ingin membunuh saya? Meskipun Anda adalah kultivator iblis, saya benar-benar ingin tidak ada hubungannya dengan Anda kultivator iblis. Chen Ping melihat ke arah Penatua Fei, dia tidak mengerti mengapa para tetua ini ingin membunuhnya. Tidak perlu ada masalah. Kamu telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya tersinggung, jadi kamu harus mati. Kata Penatua Fei dengan wajah dingin. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengerti dan berkata sambil tersenyum tipis, ternyata kamu juga anjing dari Demon Ceiling Alliance. Ah, coba pikirkan, kalian para iblis sekarang bersedia diperlakukan seperti anjing. Kata-kata Chen Ping membuat Kai Hongwei bingung, dia tidak mengerti apa hubungannya para penggarap iblis ini dengan mengikuti aliansi penyegel iblis. Liga Fenglian selalu menjadi organisasi paling aktif di surga dan dunia manusia untuk menghilangkan perbaikan sihir. Diam, Anda sedang mencari. Orang tua itu mengerutkan kening, dan napas di tubuhnya langsung pecah. Liga Iblis Liga Sihir adalah rahasia Liga Iblis, dan itu tidak boleh bocor. Jika disahkan, reputasi aliansi sihir akan dihancurkan, dan kepala sihir yang menyegel kemungkinan akan menjaga reputasi ini. Ini, perbaikan ajaib dihancurkan oleh pembunuhan. Penatua Fei, berurusan dengan anak berbulu kecil seperti ini, di mana Anda bisa menggunakan Anda dapat melihatnya terlalu banyak. Itu benar. Petik 2. Metode serangan menghentikan Elder Fei. Menurut pendapatnya, beku kecil Chen Ping dengan kombinasi 8 kelas tidak akan pernah bisa berbalik. Saya melihat gelombang Gong Hufa di hutan gunung di kedua sisi. Raungan keras, lusinan monster, mata merah tua muncul, monster-monster ini menatap Chen Ping. Jelas, monster ini dikendalikan oleh metode perlindungan yang kuat. Melihat lusinan monster di sekitar, wajah Kai Hongwei malu, dan bagi Chen Ping berkata, adik laki-laki, terima kasih atas bahaya Anda, datang dan saling menyelamatkan, Anda tidak bisa melawan mereka sama sekali. Saya hanya berharap Anda bisa pergi Xiaonan. Aku di sini untuk menghancurkanmu. Petik 2. Tekad Kai Hongwei untuk mati, tetapi dia tidak ingin membiarkan putrinya mati. Jika dia putus asa, dia bisa membuat Kai Qianan hidup, dan dia tidak akan ragu-ragu. Bos Kai, mari kita melarikan diri bersama. Chen Ping memandang lusinan monster yang saling memandang, dan wajahnya berubah tanpa sedikit pun. Untuk lusinan monster ini, Chen Ping tidak penuh perhatian, karena monster ini dikendalikan oleh racun, dan Chen Ping harus menyelesaikan monster ini. Sekarang dia khawatir tentang penggilingan ini di seberang sisi yang berlawanan. Orang-orang ini tidak lemah. Sekarang Kai Hongwei terluka dan Chen Ping sendiri tidak bisa menghadapinya sama sekali. Setelah berpikir sebentar, saya melihat Chen Ping tiba-tiba mengeluarkan beberapa eliksir, dan kemudian setelah mencubit, bubuk yang tak terhitung jumlahnya melayang ke arah monster. Setelah bubuk melayang, mania monster mulai berkumpul, dan matanya menjadi pulih. Orang ini benar-benar mematahkan akun racun saya dengan mudah. Lan Gua mengatakan secara mengejutkan, jangan terlibat dalam satu set racun, berikan aku. Setelah Penatua Fei selesai berbicara, dia melompat terlebih dahulu dan bergegas menuju Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping mengerutkan kening, mengambil Kai Hongwei dan Kai Qianan, berbalik dan lari. Sekarang mereka hanya bisa melarikan diri dan tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Ketika pelindung kotoran melihat ini, dia hanya bisa membawanya masuk dan bergegas maju. Namun, Kai Hongwei terluka dan tidak bisa berlari cepat, sehingga dia akan disusul. Adik kecil, bawalah Xiaonan dan lari menyelamatkan nyawamu. Aku akan tinggal dan menghentikan mereka, jika tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Kai Hongwei memisahkan diri dari Chen Ping dan ingin bertahan dan melawan untuk sementara waktu. Kalian berdua pergi dulu, aku akan tinggal dan mengulur waktu. Chen Ping tidak akan membiarkan Kai Hongwei tinggal sendirian. Jika Kai Hongwei meninggal, perjalanan mereka ke wilayah selatan akan sulit. Sudah berakhir.
Saya khawatir akan sulit bagi mereka untuk keluar dari pegunungan Qilian sendirian. Kai Hongwei adalah pemandu dan pemimpin. Tanpa Kai Hongwei, tim mereka tidak punya pilihan selain kembali. Mengerti. Setelah akhirnya sampai di sini, Chen Ping tidak akan pernah menyerah. Tepat ketika Chen Ping hendak berhenti, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Raja Harimau Merah Perak yang panjangnya lebih dari 10 meter muncul, dan di belakang penjaga, ada puluhan Yao. Harimau Merah Perak Feng Bingbing. Kalian lari demi nyawa kalian, aku akan menghentikan mereka. Raja Harimau mengucapkan kata-kata manusia dan berkata kepada Chen Ping. Kai Hongwei dan Kai Qingnan terkejut saat melihat Raja Harimau muncul, namun saat mereka mendengar Raja Harimau mengucapkan kata-kata manusia, mereka semua memandang Chen Ping dengan kaget. Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi, dia mengambil Kai Hongwei dan Kai Qianan dan terus berlari. Dan Raja Harimau memimpin lusinan Harimau Merah Perak dan bergegas menuju para pembudidaya iblis itu.